Gus Nur ada rakyat kecil, dia siap hadir di pengadilan, dia taat hukum, tetapi orang-orang yang melaporkannya tidak taat hukum, tidak menghadiri persidangan padahal mereka merasa dirinya dicemarkan. Dugaan kuat kami itu adalah perilaku-perilaku jumawa, perilaku-perilaku yang bukan bersandarkan hukum, bahkan lebih mengedepankan, menghilangkan, setidaknya mengurangi hak-hak klien kami, tentunya juga mengurangi hak-hak kami sebagai lawyer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini sedianya akan ada agenda sidang tuntutan dari klien kami, Gus Nur, dan sampai hari ini belum dimulai. Kami kabarkan bahwa tidak bisa hadirnya semua tim penasihat hukum karena memang kita berbagi tugas. Beberapa rekan sejawat, juga senior-senior kita ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan pembelaan hukum kepada Habib Rizik Syihab, seperti Bang Mihdan, Bang Novel Baswedan, Bang Aziz Yanwar, Bang Damai Hari Lubis, dan yang lainnya. Dan hari ini Alhamdulillah saya bersama rekan saya, Riki Fatamazaya, bisa hadir dalam rangka untuk mengontrol proses berjalannya persidangan untuk Gus Nur. Dan kami tetap konsisten untuk tidak masuk ke dalam proses persidangan, walkout, dan alasan itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Riki. Saya ingin jelaskan demikian. Yang pertama, atas dasar apa tuntutan ini akan dibacakan? Atas dasar apa tuntutan ini akan disampaikan? Kecuali tuntutan itu disampaikan dalam rangka untuk menuntut bebas Gus Nur. Kenapa demikian? Pertama, karena korban selaku saksi mahkota, apalagi ketentuan pasal 27 ayat 3, itu genus deliknya adalah 310 KUHP adalah delik aduan, murni delik aduan, yang kewenangan menuntut perkaranya tidak mungkin bisa dilakukan tanpa adanya aduan dari korban yang dianggap dicemarkan nama baiknya. Dalam hal ini, baik secara kelembagaan, NU dan Ansor, baik secara pribadi, baik itu Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Said Akil Sirot, termasuk Gus Yakut yang sekarang menjabat Menteri Agama, dan juga Abu Janda yang di dalam dakwaan disebutkan dicemarkan, tidak ada satupun yang hadir. Dua saksi yakni Said Akil Sirot dan juga Yakut Khalil Khaumas telah dipanggil secara patut selama 5 kali panggilan tidak bisa hadir, dan akhirnya terakhir keterangan mereka ditinggalkan dan hanya mencukupkan dengan PHP. Padahal keterangan saksi menurut ketentuan pasal 185 KUHP adalah apa yang saksi terangkan di hadapan persidangan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Sehingga kami tegaskan bahwa seluruh kesaksian dari saksi meskipun itu diambil keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan perkara, demi hukum harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak dihadirkan di hadapan persidangan. Yang kedua, ketentuan mengenai ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE juga sama. Meskipun dia bukan delik aduan tetapi membutuhkan korban yang dianggap diujar melalui kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita tidak tahu apakah orang-orang yang menjadi korban ini bagian dari suku, bagian dari ras, bagian dari agama, atau bagian dari antar golongan, karena dua saksi yang menganggap dirinya diujar secara kebencian dan permusuhan berdasarkan sara ini tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara patut selama 5 kali berturut-turut. Sehingga ketentuan pasal 28 Undang-Undang ITE ini juga tidak bisa dibuktikan karena tidak bisa dihadirkan korban yang dianggap tercemar, yang dianggap diujar kebencian, yang dianggap dimusuhi berdasarkan ketentuan pasal 45 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 junto Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Berikutnya, tentu saja kita sudah tahu bahwa ini adalah peradilan politik, bukan peradilan hukum, maka apapun yang kami sampaikan tadi tetap saja akan dikesampingkan dan tetap saja Gus Nur akan didakwa bersalah, Gus Nur akan dituntut, dan terserah. Kami serahkan semuanya itu kewenangannya pada jaksa untuk menuntut,
dan memutus juga kami serahkan kepada majelis hakim untuk mengadili dan memutusnya. Tetapi kami mengajak seluruh publik, seluruh umat Islam untuk mengawal kasus ini dan melihat dengan mata kepala dan pikiran yang jernih tentang apa sesungguhnya yang terjadi terhadap Gus Nur, tentang apa sesungguhnya yang terjadi pada kasus ini, tentang apa sesungguhnya yang terjadi, yakni adanya praktek jumawa kekuasaan di hadapan rakyat, yang kekuasaan tadi seolah hendak mengatakan negara tidak boleh kalah dengan rakyat kecil. Gus Nur ada rakyat kecil, dia siap hadir di pengadilan, dia taat hukum, tetapi orang-orang yang melaporkannya tidak taat hukum, tidak menghadiri persidangan, padahal mereka merasa dirinya dicemarkan. Terakhir, tentu saja kami berharap dukungan umat itu juga doa-doa itu terus mengalir kepada kami selaku kuasa hukum, karena bagaimanapun kami selaku advokat, selaku kuasa hukum, sedikit ataupun banyak tetap terimbas dari perkara ini, karena banyak juga orang-orang itu yang menganggap perkara-perkara yang ditangani oleh seorang advokat itu diidentikan sebagai tindakan advokat, padahal seorang advokat dalam menangani perkara tidak boleh diidentikan dengan kliennya. Demikian dari saya, selanjutnya dari rekan saya Riki Fatamazaya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Ahmad memberikan kesempatan. Dari sisi saya, beberapa kali kita mencoba, karena kita hadir, PH, kuasa hukum Gus Nur hadir melalui undang-undang, yakni Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, yang mana kami mendampingi di dalam maupun di luar persidangan. Adapun upaya-upaya dalam persidangan kami sudah sampaikan. Adapun keputusan kami dari tim advokasi pembelaan Gus Nur adalah kami senantiasa akan walk out. Karena apa? Karena kami menganggap proses ini jauh dari proses yang adil, jauh dari proses yang terbuka, transparansi. Karena apa? Karena kami sangat simpel. Kami hanya meminta klien kami dihadirkan di dalam persidangan. Yang kedua, korban yang dikatakan sebagai yang dicemarkan nama baiknya ini Pak Yakub dan juga Pak Akil Sirot itu tidak kunjung hadir seperti itu, sehingga apa yang mau dituntut hari ini seperti itu kami juga rada aneh, tapi nyata seperti itu ada di tengah-tengah kita. Kami sudah berupaya meminta penangguhan, kami sudah mengirim surat agar klien kami kalau tidak ditangguhkan setidaknya dihadirkan dalam persidangan. Kami sudah beberapa kali, berulang kali, kami sudah memasukkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami juga sudah memasukkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami juga sudah memasukkan beberapa hari yang lalu ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia perihal ini. Tetapi senantiasa dugaan kuat kami itu adalah perilaku-perilaku jumawa, perilaku-perilaku yang bukan bersandarkan hukum, bahkan lebih mengedepankan, menghilangkan, setidaknya mengurangi hak-hak klien kami, tentunya juga mengurangi hak-hak kami sebagai lawyer. Kami secara langsung hampir 5 bulan lebih bahkan, itu kami belum pernah ketemu langsung kepada klien kami. Lalu ini dikatakan adil, ini dikatakan transparansi, di mana adilnya begitu? Dengan alasan perma menghilangkan hak kami di Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Pertanyaannya majelis hakim, sejak kapan perma ini, peraturan Mahkamah Agung itu mengalahkan Kitab Undang Hukum Acara Pidana begitu ya? Kalau begini cara mainnya ya sudah, KUHP itu diganti aja gitu. KUHP ini bukankah peraturan Mahkamah Agung itu adalah acuannya adalah KUHP begitu. Tapi kalau perma ini membatalkan KUHP, berarti mana yang di atas, mana yang di bawah begitu. Ini juga menjadi kritik tajam kami kepada pemangku di pengadilan negeri ini. Jangan sampai hak kami, dan banyak nanti kasus-kasus yang serupa yang terjadi begitu. Dan itu juga yang kami lihat bukan hanya terhadap Gus Nur, tetapi juga terjadi kepada Habib Rizik Syihab, mungkin kepada yang lain-lain lagi. Kami tidak inginkan ini. Sudahlah, kalau alasannya adalah sederhana, transparansi, hemat seperti itu, ini justru memberi ruang. Ini tidak transparansi, ini tidak hemat, ini tidak sederhana begitu. Ini justru memperumit gitu, memperumit. Kami sebagai kuasa hukum ketemu dengan klien kami Gus Nur, begitu juga sebaliknya. Begitu juga apa kebenaran material, mencari kebenaran material apa di persidangan kalau hanya melalui online seperti ini. Sudah, kalau patokannya adalah permintaan kami simpel, bahwasanya kami tetap akan melakukan apa yang menjadi kewenangan kami tanpa melanggar undang-undang.
seperti itu. Karena kami bukan bersifat jumawa, tapi kami on the track kepada aturan yang kami pegang. Yang kedua, bahwasanya kami tetap akan melakukan upaya-upaya pembelaan tentunya, tetapi kami akan menarik di tengah-tengah umat, akan membuka pintu seluas-luasnya agar yang menjadi mutus selain dari pengadilan itu adalah di tengah-tengah masyarakat. Karena kita juga melihat prosesnya yang sedemikian, lalu berharap seadil apa putusannya nanti, itu kita akan serahkan kembali kepada umat, kepada masyarakat. Intinya kita mengawal, tentunya kita mendoakan. Gus Nur bukanlah pelaku kriminal. Gus Nur adalah seorang dai, seorang mubalik, seorang pejuang yang senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Begitu, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.